saudara, kita akan mengerti firman Allah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bergantian. Sebentar, berjemaat bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang mana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki akan berbuat berhadapanku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu akan terkhusus dari kata kerajaan Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanya mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, manusia seringkali diberi pilihan, tapi kebijaksanaan orang untuk memilih itu berbeda-beda. Kalau seorang pemudi disuruh memilih, cowok itu kaya, ganteng, tapi dia sangat tidak setia. Macam-macam pilihan orang. Bagiku nggak penting dia nggak setia, penting dia ganteng, kaya. Dia meninggalkan harta bagiku. Tapi ada yang lain memilih untuk apa ganteng, harta banyak tapi tidak setia. Mending biasa-biasa saja, asal sehat, mau belajar, berusaha, pasti bisa menjadi kaya raya juga. Dan kalau mulai diganteng, kalau ada uang semua bisa ganteng. Macam-macam seperti itu. Dalam rumah tangga juga bisa seperti itu. Ibu-ibu bisa setiap hari sibuk urusan rumah. Ketika satu kali suaminya katakan, nanti itu dikerjakan, sekarang kita mau pergi satu keluarga, ada acara penting. Si ibu dengan tenang mengatakan, laki-laki taunya jalan saja, dia nggak tahu pekerjaan ini banyak. Padahal pergi itu untuk satu hubungan keluarga yang sangat baik. Si ibu itu lebih memilih sibuk di dapur daripada keutuhan, keharmonisan satu keluarga. Jadi saudara, manusia itu macam-macam pola pikirnya. Cara memilih mana itu beda-beda. Dan pilihan itu membuat hasil yang berbeda ke depan. Kita bisa semua lahir di hari tanggal yang sama, tetapi langkah-langkah yang dilakukan anak yang lahir itu ke depan akan membuat setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada yang begitu saja, ada yang penyakitan, ada yang begitu sehat, kuat, panjang umur. Jadi saudara, orang ditentukan juga banyak oleh pilihan hidupnya, kelakuannya, perbuatannya. Demikian juga pada hari ini kita melihat seorang raja, bukan orang biasa, tapi seorang raja yang terkenal, Raja Daud. Bahkan Yesus Kristus dikatakan keturunan Daud. Dia punya kehidupan yang luar biasa. Dari sekian mereka yang bersaudara, dia yang paling tertinggal di kampung. Kerjanya pun paling hina, menggembalakan kambing domba. Tapi dia bukan orang yang penakut. Dari semua saudaranya orang-orang hebat, hanya Daud yang berani melawan raksasa Goliat Filistin.
semua orang tidak berani dan dia menang. Hanya Daud yang berani menyerang singa dengan tangan kosong dan dia bisa menang. Dan lain sebagainya. Sampai dia menjadi raja. Dan dia banyak mengalami berbagai peperangan, jatuh bangun, banyak masalah keluarga, rumah tangga, banyak persoalan, peperangan. Bahkan dia pernah jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Walaupun dia hebat, tapi kitab 1 Raja-Raja mulai pasal 1 mencatat siapa Raja Daud, sehingga dikatakan Kristus anak Daud. Satu kali ada orang sakit, dia berkata demikian, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi nama Daud ini nama yang besar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, penulis kitab 1 Raja-Raja menceritakan beberapa sejarah kehidupan raja-raja. Ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja pertama dan yang kedua. Dan yang pertama dikisahkan kebesaran dari Raja Daud. Raja yang besar itu. Walaupun dia raja, tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Kehebatan, nama, kedudukan, pangkat, jabatan, gaji, dan sebagainya. Jadi ketika saat kematian, garis bawahi kata saat, bahwa kita hidup ini dibatasi oleh waktu. Ada waktunya kita bertumbuh, belajar, sekolah, kuliah, dan jangan lewatkan saat-saat itu. Kalau udah tua mau kuliah, nggak bisa. Kalau udah tua mau cari kerja pun susah juga. Jadi semuanya dalam hidup ini ada saat yang harus kita jalani. Demikian juga saat untuk mati. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pikir sehat-sehat terus sekarang. Jangan pikir terus besok Bapak ada, Mama ada. Ini perlu kita ingat. Bahwa semua ada waktunya. Kerja di PT juga ada saatnya. Makanya kalau kerja betul. Besok belum tentu ada kerja. Semua dibatasi oleh saat. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, saat apa dicatat kalau kayak gini? Saat kematian. Saat kematian. Jadi manusia itu sadar nggak sadar dia akan mati. Penulis mencatat demikian. Saat kematian Daud mendekat. Jadi kematian itu, maut itu, sakratul maut itu dia datang. Malaikat pencabut nyawa mendekat. Ada minitnya. Kalau Tuhan sudah katakan habiskan, habis. Jadi itu ada detik-detiknya, minit jam kehidupan. Makin dekat, terus langkah. Dan Daud melihat maut itu mendekat kepada dia. Detik demi detik dia rasakan. Ketika saat kematian Daud mendekat, baru dia ingat, wah, sebentar lagi aku udah gak ada. Barulah dia ingat. Anaknya banyak. Dan salah satu anaknya yang diharapkannya Salomo. Ada abang tirinya Adonia. Tapi Daud tidak simpati sama Adonia. Dia lebih sayang sama Salomo. Ia berpesan. Perhatikan saudara, kata berpesan. Ada apa dengan pesan? Seberapa penting itu pesan? Pesan itu penting. Apalagi kalau isinya itu sangat berguna. Artinya sekarang Allah menuntut kita ketika masih hidup, wariskan sesuatu. Wariskan sesuatu. Apa pesan yang mau ditinggalkan? Sebelum mati, tinggalkan pesan. Tinggalkan warisan, tinggalkan kata-kata. Ini penting. Dan dengan kata-kata itu yang menentukan masa depan Salomo, masa depan kerajaan Israel, kerajaan Daud, ditentukan oleh pesan ini dari seorang pemimpin.
Saudara ingin menjadi seorang pemimpin, pastikan saudara mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Amin. Ini pesan itu penting. Dan pemuda, remaja juga, andaikan kalian sudah dewasa, kalian juga harus meninggalkan pesan bagi keturunan kalian. Aku mau jadi bagaimana nanti anakku yang kalau sudah berkeluarga. Ini penting. Nah, kita melihat saudara pesan itu kepada Salomo, anaknya. Ayat yang kedua, perhatikan. Dikatakan demikian, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Anakku Salomo, aku bapakmu akan menempuh, akan berjalan menuju jalan segala yang fana. Makanya kalau ada orang meninggal, selamat jalan ya, selamat jalan, karena jalannya udah lain. Udah lain jalannya. Jadi kalau kita mati bukan berarti diam, tapi kita berjalan menuju satu jalan, satu tujuan. Itu dunia orang mati. Enggak lagi tinggal di rumah kita di Pembalingan. Itu sebabnya ketika upacara saudara, selamat jalan ya, selamat jalan, karena udah lain jalannya. Di saudara, jiwa itu ada, roh itu ada. Sehingga dia berkata, anakku, aku akan menempuh jalan. Selamat tinggal. Aku mau jalan. Gak lihat lagi kalian di belakang anakku. Sebentar lagi aku mulai disuruh berjalan, melangkah ke dunia orang mati. Jalan yang fana. Kata fana, hidup ini fana. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jangan merasa kita hebat. Tidak ada yang merasa beteng kami. Maka kan udah mau mati, bapak mau mati. Pada waktu itu Raja Salomo masih berusia 19 tahun. Kalau dia kuliah baru tingkat 1. Bapaknya Daud ketika naik tahta itu umur 30 tahun dan memerintah selama 40 tahun. Dan dia wafat umur 70 tahun. Jadi raja yang masih sangat muda, penyakitan, terbaring sakit, hampir mati. Biasanya raja-raja agak panjang umurnya karena lebih baik makanannya, pola hidup dan lain sebagainya. Tapi Daud adalah raja yang sangat menderita selama hidupnya. Banyak peperangan, banyak persoalan-persoalan keluarga, persoalan anak-anak yang saling berkelahi, yang saling menyakitkan. Dia sangat pusing melihat istri-istrinya. Jadi dia adalah orang yang sangat menderita. Dan saat dia terbaring itu, dia memanggil anaknya. Bayangkan umur 19 tahun mau duduk di tahta kerajaan. Daud dulu umur 30. Tentu dia akan sangat takut. Aduh, bagaimana kepercayaan seorang tingkat 1 kalau dia duduk menjadi raja? Pangeran Charles II sekarang naik tahta menjadi raja, udah tua bangkal, udah tua kali. Di situ ibunya meninggal. Ini 19 tahun. Bagaimana? Tentu Raja Daud sangat cemas. Dia tidak memilih abangnya Adonia dan memilih yang masih muda. Apa dikatakan nasihat atau pesan daripada Raja Daud? Maka kuatkanlah hatimu. Dia mentransfer satu kekuatan ke dalam hati seorang muda, seorang yang usia muda yang kurang pengalaman. Nomor 1 dia transfer kuatkan hati mana? Ini yang penting kita tangkap. Nomor 1 dalam menjalani hidup ini, kita berikan kepada anak kita kekuatan, bukan kelemahan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita meremehkan anak-anak kita. Ya, Allah tidak mau kita meremehkan anak kita siapapun. Nomor 1 pesan sama anak kita kalau mau maju, kuatkan hatimu, kuatkan semangatmu, rajin belajar pasti pintar, kuat. Ini nomor 1.
satu, siapapun, cewek cowok siapapun, nomor satu berikan kekuatan. Karena kalau kita berkuat, tantangan apapun kita mampu menghadapi. Ejekan apapun, badai apapun, namanya udah kuat. Kita kasih uang belum tentu kuat kan? Kita kasih motor belum tentu kuat. Jadi kekuatan yang dari Tuhan itu kita minta, itu kuasa. Dalam hidup ini nomor satu kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh Raja Daud adalah, dan berlakulah seperti laki-laki. Kenapa? Banyak laki-laki nggak berlaku laki-laki. Artinya apa? Nggak kuat. Dia manja, dia takut, dia lemah, tidak berani, tidak bertanggung jawab. Saudara, anak-anak kita banyak yang anak manja, lalu nempel sama mamanya. Hati-hati bu. Ini perlu dicatat. Ini perlu digarisbawahi. Ada di sini remaja, anak muda terlempel sama mama. Ini ayat kita bro. Amin. Karena kita menjadi pemimpin yang diperintahkan untuk berperang, harus kuat, harus tegas, harus berani, harus melindungi, bukan dilindungi. Nomor satu, jadilah laki-laki, artinya bertanggung jawab, berani, kuat, percaya diri, tidak gampang takut, tidak malu-maluin, tidak pemalu. Jadi laki-laki. Tadi kesaksian dari satu kesaksian, ya satu-satunya laki-laki yang diharapkan dari 5. Itu benar, itu benar sekali. Ya, pengharapan daripada semua saudara kami memang dikatakan laki-laki. Alkitab katakan anak laki-laki adalah pusaka Allah. Ya, dia mengingatkan banyak anak-anakku, tapi aku berharap dari semua anak yang laki-laki, kau harus betul-betul jadilah laki-laki. Tidak pengecut, tidak seperti itu. Apa yang dikatakannya di situ, si Abang waktu itu ingin mengangkat dirinya menjadi raja, tapi dia tidak ngomong sama bapaknya. Dia langsung menghasut panglima perang Yoab, aku yang sempat tahta kerajaan jatuh sama adik. Dia datangi Imam Abiatar, imam besar, tolong aku yang Ekab, yang dukung aku. Pokoknya nanti kalau aku betul-betul jadi raja, kita memberontak. Beres semuanya. Demikian juga dihasut banyak rakyat. Terjadilah pemberontakan. Itu terjadi saudara di kitab 1 Raja-Raja pasal 1 untuk sejenak ayat 5. Jadi tantangan sangat berat. Tapi pilihan yang menentukan adalah Raja Daud. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kelima. Coba perhatikan kitab saudara. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa kau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Dan seterusnya. Dikatakan, maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi yang berbeda, Iman Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Pecah. Kenapa dia berbuat demikian? Dia sudah melihat
bapakku sebentar lagi mati. Dia mati, tidak mengangkat aku menjadi raja, berperang pun jadi sama adikku jadi. Kekuatan mana yang menang? Aku jumpai dulu panglima perang, imam besar juga. Kenapa dia? Pasal 1 ayat 1 melatar belakangi. Perhatikan Alkitab saudara, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Nah ini dari tengok bapaknya, udah mulai beku badan bapaknya. Diselimuti nggak hangat. Udah diam saja, baru 70 tahun, masih muda sebenarnya pada usia seperti itu. Tak lagi bapakku nih lewat ini. Mending dia pun nggak bisa bangun lagi, mau menyerang atau mau membela. Aku harus naik tahta sendiri dengan kekuatanku. Tapi walaupun demikian, nyawa masih ada, dia tidak memarahi anaknya itu. Biarkan Tuhan yang bertindak sedemikian rupa, saudara. Jadi ini adalah tantangan yang sangat berat. Ya, tantangan yang sangat berat dihadapi oleh Salomo. Sehingga dikatakan kuatkan. Kita lihat selanjutnya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, Raja Daud tidak katakan demikian buat pesan dia. Nah, jaga istana ya. Nah, jaga ibumu masih muda. Jaga dia. Nanti ada macam-macam. Dia tidak katakan demikian. Nah, itu yang di istana sana ada banyak harta, semua aku kasih sama kamu. Cepat ambil, amankan. Dia tidak katakan demikian. Dia tidak bercerita tentang harta. Dia hanya mengatakan nomor 1 adalah kekuatan. Ya. Yang kedua dikatakan jadilah laki-laki, harus kuat menghadapi segala situasi. Dan yang ketiga dikatakanlah kepadanya untuk mentaati perintah Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ya, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ini tentang aksi. Ketika kerajaan Daud naik, begitu banyak persoalan, saudara. Kerajaan Israel itu pecah menjadi 2. Itu dalam pemerintahan Daud. Menandakan sangat sulit Daud untuk menyatukan Israel. Pecah utara dan selatan. Nah ketika itu pecah, itu masa pemerintahan Daud. Kerajaan utara sekian puluh tahun, ada 20 raja yang naik turun. 20 raja. 22-nya tidak setia sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. 20 raja kerajaan utara, semuanya tidak setia sama Tuhan. Tidak ada yang takut sama Tuhan, semua penyembah berhala. Itu ngerinya. Makanya dikatakan takut Tuhan nomor 1 dan setia melakukan kewajiban. Karena raja-raja di utara itu nggak ada yang beres. Aku mau kau beres. Dan di kerajaan selatan, apa yang terjadi? Dari 20 raja yang duduk, hanya 8 yang setia, yang takut Tuhan. Makanya dikatakan anakku nomor 1 takut. Ya, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu walaupun banyak tantangan. Jadi laki-laki, jangan cengeng. Yang selanjutnya dikatakan harus melakukan dengan setia kewajiban menyembah kepada Allah Israel. Saudara, ini yang sangat penting dalam kehidupan ini, saudara. Kesetiaan melakukan. Itu akan menentukan berkat. Ya, karena raja-raja itu gak ada yang setia dan hancur semua. Hancur semua, utara selatan hancur. Karena tidak setia datang kepada Tuhan. Kita lihat lagi ayat ini. Di ayat 2 ini,
tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka kalau tetap setia mengiring Tuhan, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Maka keturunanmu, inilah berkat keturunan ini, takkan terputus berkatnya itu dari berkat kerajaan. Amin. Kuatkan hati, jangan lemah. Jadi laki-laki, artinya jadi pemberani, dan lakukan dengan setia. Berlakulah seperti laki-laki, berlakulah dengan setia. Inilah kunci berkat. Tujuan warisan tadi, pesan-pesan tadi, tujuan diberikannya adalah dikatakan dalam ayat ini. Kita baca lagi ayat ini, saudara. 4. Dan supaya Tuhan menepati janjinya. Saya ulangi dulu dari awal ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintahnya, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung. Nah anakku, kalau kamu mau beruntung menjalani hidup ini, lakukan ini. Kewajiban itu adalah hukum Taurat. Semakin kita melakukan kewajiban kita dengan setia, kita akan beruntung, baik dalam pengorbanan, baik milik Allah dan sebagainya. Dikatakan kalau kita melakukan, maka engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi nomor satu, saudara, kalau kita mau melakukannya, nomor satu, kita akan beruntung dalam segala sesuatu usaha apapun yang kita jalankan. Yang kedua, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Keturunan demi keturunan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan, ya, mau kita sungguh-sungguh ya, mewarisi iman kepada Tuhan. Itu yang paling berharga. Kalau saudara ditanya sekarang, apa bagi yang sudah berkeluarga, warisan apa yang saudara sudah siapkan bagi anak-anak saudara? Halo, Bapak Ibu, warisan apa? Ada orang saudara, anak belum lahir karena ada uangnya, belum lahir lagi. Anak perdana belum lahir, dikatakan, sayang, nanti buat anak kita sudah siapkan ya tabungannya. Para artis seperti itu, sekian, belum lahir lagi anaknya, udah disiapkannya, itu nanti rumah dia. Hanya orang seperti itu. Masih kecil anaknya udah punya tabungan sekian, punya ini, punya itu. Tapi perhatikan saudara harus kasih warisan sama anak. Cuma bentuknya bentuk apa? Kalau tadi Daud mewariskan apa? Apa yang diwariskannya nomor satu? Apa? Iman kepada Tuhan. Itu nomor satu. Jangan tinggalkan, berlaku setia kepada Tuhan. Jangan takut. Setia itu nomor satu. Dia tidak singgung harta, gak ada. Uang, tidak ada. Yang dia katakan, dia setia. Kalau Tuhan sumber segalanya. Itu artinya saudara, warisan itu tidak kita berikan hanya sekedar kata-kata. Kita harus memberi contoh sama anak-anak kita sebagai orang yang beriman. Tidak sekedar kata-kata. Nah, aku tetaplah percaya kepada Tuhan ya, andalkan dia. Tapi dia sendiri nggak pernah kepada Tuhan.
nggak juga ada Tuhan. Itu bukan warisan, itu omong kosong. Nah, warisan itu mesti dia lihat. Bagi pemuda remaja, kalian juga harus mulai dari sekarang melihat apa yang ditinggalkan orang tua sama hal yang positif. Ya, dari bapakku apa ya yang bisa menjadi bekal hidupku. Lalu anak muda, coba pikir sekarang apa ya. Kalau Bapak Gembala bisa mengingat selalu dulu bapakku begini. Bagaimana tentang kesabarannya, kesetiaannya, imannya, pelayanannya, doanya, ya, pergumulannya, begitu dia ketika sakit, beban berat dia tetap andalkan Tuhan. Itu menjadi kekuatan semangat dalam melayani, untuk tak setia mengasihi jiwa-jiwa. Sebab ada sesuatu yang dia tanamkan. Seperti itu. Coba mari pemuda remaja, supaya kaum bapak itu mengerti, aku sudah tinggalkan apa sama anakku. Sebab apa? Nanti semua akan menempuh jalan yang fana. Artinya Tuhan akan bertanya sama kita, di dunia bagaimana selama ini? Udah apa yang kau tinggalkan buat anakmu? Seperti itu. Bagi ibu-ibu, apa yang ibu-ibu tinggalkan sama anakmu? Bagi anak-anak gadismu, teladan apa? Penting. Tanya sama diri kita. Dan anak-anak juga melihat itu. Ketika kita tanamkan hal-hal yang frustasi kepada para gadis, nanti dia frustasi lihat suaminya. Karena ibu orang-orang frustasi. Seperti itu. Mereka melihat. Mari kita saudara beri pesan yang baik untuk generasi selanjutnya. Beri, jangan bosan. Jangan bosan. Sebab generasi selanjutnya itu akan terus ada, dan generasi yang lama itu akan berlalu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan menempuh jalan yang panjang. Jangan merasa kuat terus. Siapapun. Sengaja kitab 1 Raja-Raja ini mencatat tentang kerajaan itu tidak selamanya ada. Dari awal kalimatnya sudah menyakitkan kitab 1 Raja-Raja. Dari seorang raja yang terkenal, Raja Daud. Raja Daud telah tua, paling baru 70 tahun. Dia jauh lebih tua dari usianya, penampilannya. Dan lanjut umurnya, ya, lansia 70 sudah masuk lansia. Dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Bukan berarti tidak ada dokter-dokter, tabib-tabib di sana, banyak. Bahkan kalau kita lihat di sini bagaimana upaya supaya hidup lagi semangat. Perawat-perawat, gadis-gadis cantik, coba disuruh dekat. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawat yang mudah untuk melayani dan merawat raja. Siapa tahu menjadi semangat lagi. Gadis-gadis cantik, nggak mempan, rupanya belum mati. Begitulah sayangnya sama raja. Dicari yang terbaik, tapi nggak bisa lagi. Dan itu dipakai anaknya yang si abang itu untuk macam-macam melawan bapaknya, memberontak. Dan tadi dikatakan di pasal yang kedua, ketika saat kematian. Ini pesan sebelum ditutup firman Tuhan. Ketika saat kematian. Jadi ada saat kematian datang. Amin. Saya teringat kisah bapak saya menjelang bapaknya dia mau meninggal. Jadi bapak ini seorang tabib, tukang obat di zaman Jepang.
Dia belajar ilmu bagaimana membantu ibu-ibu bersalin. Dia disebut si Baso. Ada banyak kitabnya tuh pakai tulisan tangan tentang merawat bayi, merawat orang sakit kusta, sakit apa macam-macam. Sempat baca buku-buku itu. Jelang matinya di zaman Jepang, dia berpesan sama orang tua Pak Gembala, sebentar lagi aku akan berangkat. Zaman Jepang susah, belum mulai sakit-sakit, menangis. Bapak itu katanya menangis dia sampai dia tertidur. Dan waktu malam itu dia bermimpi. Dia melihat bapaknya dia duduk di altar gereja orang itu, gereja HKBP. Ada tangga-tangganya, duduk di tangga itu duduk, menatap anaknya ada di bangku, seperti itu. Nama bapak saya, maaf, namanya Bonar Siditonga, Bonar Arkelaus Siditonga. Namanya bapak dia Lazarus Siditonga. Seorang tabib, tukang obat pada waktu itu. Nah, waktu itu tiba-tiba berubah si opung itu, berpakaian gelap. Langsung dia katakan, anakku, hanya diam saja. Tiba-tiba altar itu menjauh, altar gereja itu menjauh. Rupanya besok paginya bapaknya telah tiada. Saat kematianku telah tiba. Jadi memang hidup itu seperti itu. Harus siap berpisah. Tapi sebelum berpisah, tinggalkan warisan. Amin. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Tinggalkan kenangan yang baik, kenangan yang menguatkan, kenangan menambah iman, kenangan yang membuat kita kuat menjalani hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Jadilah laki-laki, tidak ada yang alay. Jadilah laki-laki.